Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu Ibu sudah mengatakan bahwa kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa. Silakan disiapkan buku masing-masing. Kita akan mulai membahas dari pengertian desa. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu seperti apa desa? Tidak, Bu. Kita sebenarnya tinggal di desa. Ibu akan mulai dari pengertian desa, yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, setiap desa memiliki unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur yang membentuk desa antara lain adanya daerah, silakan dicatat kalau penting, daerah, jumlah penduduk, dan tata kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kita akan membahas tentang pemerintahan desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kita di sini akan membahas dari apa-apa saja dan lembaga-lembaga apa saja yang terdiri dalam desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Pada daerah-daerah tertentu, pemimpin sebuah desa memang tidak disebut sebagai kepala desa. Di daerah Madura, kepala desa disebut patinggi. Di Budai, di Baduy disebut pun atau jaro. Desa di Minangkabau disebut nagari, sedangkan pemimpinnya disebut wali nagari. Di sini pertama-tama kita akan membahas kepala desa. Di desa kita ada kan kepala desa? Ada, Bu. Di sini kita akan mengenal apa-apa saja yaitu tugas kepala desa. Langsung saja, kepala desa ialah orang yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa memiliki masa jabatan 6 tahun. Sesudah itu dapat diperpanjang lagi untuk 1 masa jabatan. Yang kedua, kita akan membahas yaitu perangkat desa. Di desa kita juga ada perangkat desa. Dan di sini kita akan mengenal apa itu perangkat desa. Perangkat desa merupakan orang-orang yang ditunjuk untuk membantu tugas keseharian kepala desa. Orang yang disebut perangkat desa dalam suatu desa adalah sekretaris desa, silakan ditulis. Sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan kesejahteraan sosial desa, kepala urusan umum, dan kepala dusun. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Di sini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja fungsi dari BPD dalam desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Silakan ditulis yang perlu-perlunya.
permusyawaratan desa juga berperan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari pendudukan desa. Anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Di dalam buku PKN kita sudah terdapat struktur pemerintahan desa, yaitu bisa dilihat dalam peta konsep dalam buku PKN masing-masing, dan silahkan dituliskan di dalam buku harian PKN di rumah nanti. Dan Ibu akan memeriksanya besok. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sumber pendapatan desa. Kalau di desa kita, biasanya sumber pendapatan kita dari mana saja? Contohnya dari bertani, berkebun, perikanan, ya peternakan. Contohnya lagi seperti berdagang, bisa juga. Di sini kita akan membahas tentang sumber pendapatan desa. Setiap desa memiliki sumber pendapatan desa. Pendapatan desa itu digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan pengolahan desa demi kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan desa berasal dari hal berikut ini. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, seperti bertani, beternak, berkebun, berdagang, dan lain-lain. Yang kelima, kita akan membahas tentang pelayanan pemerintahan desa. Setiap desa harus memberikan pelayanan kepada penduduk yang tinggal di dalamnya. Penduduk desa adalah semua warga yang menetap di suatu desa. Penduduk desa akan menerima KK atau kartu keluarga yang berisikan data keluarga. Kartu keluarga dikeluarkan oleh camat. Kartu keluarga memiliki manfaat bagi warga yang memilikinya. Kartu keluarga digunakan bagi pelayanan administrasi penduduk, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Biasanya KTP bisa dibuat pada umur 17, bagus. Surat kelahiran atau kematian dan surat pindah tempat tinggal bisa diurus di kepala desa. Pemerintah desa tidak hanya memberikan pelayanan administrasi penduduk. Pemerintah desa juga menyelenggarakan pelayanan lainnya seperti posyandu. Pernah kan lihat posyandu? Pernah, Bu. Raksin atau beras untuk rakyat miskin, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan perpustakaan desa. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Berhubung waktu juga sudah habis, silahkan dicatat PR kita yang akan Ibu periksa pada minggu depan. Jelaskan sistem pemerintahan desa. Yang kedua, sebutkan lembaga pemerintahan di desa. Cukup yang dua itu saja. Silakan ditulis dengan baik, dikerjakan dengan baik. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, Ibu akan baca. Desa atau kelurahan adalah organisasi pemerintahan terendah di bawah camat. Desa dipimpin oleh kepala desa, sedangkan kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan atau lurah. Kepala desa atau lurah dibantu oleh sekretaris desa, beberapa kepala dusun, seorang kepala urusan pembangunan, seorang kepala urusan kesejahteraan masyarakat, seorang kepala urusan keuangan, dan juga seorang kepala urusan umum. Begitulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dan tugasnya silahkan dikerjakan dengan baik. Ibu akan menilainya minggu depan. Jadi, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini.
Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang Ibu jelaskan, silakan. Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, kita cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Dan cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.